Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik bu. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke. Jadi anak ibu di sini ibu akan mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat, tapi ibu hanya mengambil jurus kedua, yaitu kelola emosi. Oke, pasti anak ibu udah pernah mendengar itu, apa itu emosi, ya kan? Setiap manusia pasti pernah merasakan emosi dimanapun, ya kan? Sampai pun di alat komunikasi kita ada emosinya, ya kan? Setiap hari kita mau buat pesan pun pasti ada emosinya. Oke? Jadi sebelum dari itu anak ibu, kita melakukan dulu merekakan perasaan, tapi melalui kertas. Oke? Melalui kertas, boleh dikeluarkan kertasnya 1 lembar. Oke? Kalau sudah dikeluarkan kertasnya, jadi nanti kertas itu yang kosong ya, tanpa ada coretan dan tidak kusut. Oke? Paham? Oke, jadi nanti ibu akan bercerita, ada 1 cerita, kemudian anak ibu bisa mengungkapkan perasaannya, emosinya di kertas itu. Paham? Paham anak ibu? Paham. Oke. Jadi boleh nanti kertasnya dikoyakkan, boleh kertasnya dicoret-coret, ataupun boleh digunting-gunting, ataupun diremas-remas, dielus-elus, terserah. Paham? Paham anak ibu? Paham. Oke, anak ibu sekarang coba rilekskan dulu. Dah. Ini pakai dipejam matanya ya, dipejam matanya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita semua pejam matanya. Udah, ayo pejamkan matanya. Tidak ada yang terbuka, pejam matanya. Harus relax. Oke, kertasnya udah di atas meja, kemudian pun boleh ada pulpennya, mau dicoret-coret, terserah nah ibu. Ungkapkan perasaannya setelah mendengar cerita ini. Oke? Udah dipejam semua matanya? Oke. Ibu ceritakan, di pagi hari Andi pergi sekolah dengan mengendarai angkot. Setelah di perjalanan, angkot Andi terjadinya kerusakan sehingga Andi terlambat masuk ke sekolah. Sebelum dari itu, Andi pun telat juga bangunnya. Di perjalanan angkotnya rusak. Setelah sampai di sekolah, Andi sudah terlambat. Teman-temannya sudah mengikuti pembelajaran. Guru pun sudah di dalam kelas. Oke? Setelah itu, Andi izin kepada ibunya yang di dalam kelas untuk masuk. Setelah masuk, Andi dimarahi oleh gurunya. Oke? Dimarahi oleh gurunya dan dia mendapat sanksi karena sudah telat masuk ke dalam kelas. Setelah itu, setelah melakukan sanksi, Andi dipersilahkan untuk duduk untuk mengikuti pembelajaran. Setelah gurunya menyuruh untuk mengumpulkan tugas, Andi melihat tasnya. Di dalam tasnya tugasnya tidak terbawa. Padahal di malam hari sudah dipersiapkannya, tugasnya sudah selesai. Tetapi sampai di sekolah, tugasnya tidak ada di dalam tas. Setelah itu ibunya semakin marah, semakin kesal.
karena Andi tidak juga mengerjakan tugas. Dan dia mendapatkan sanksi kembali bahwasannya dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Berapa menit kemudian datanglah seorang bapak ke dalam kelas Andi dan mengizinkan bahwasannya itu adalah orang tua Andi. Dan dia menjelaskannya bahwasannya di perjalanan angkot Andi terjadi kerusakan, kemudian tugasnya tertinggal di rumah dan bapaknya memberikan tugasnya kepada ibu gurunya, dan kemudian Andi pun mendapatkan keringanan bahwasannya Andi bisa mengikuti kembali pembelajarannya seperti teman-teman yang lain. Oke, silahkan. Boleh menceritakan kenapa kertasnya dicoret-coret? Sebelumnya terima kasih karena Ibu telah mempersilahkan saya menjawab. Saya mencoret-coret dan menggunting-gunting kertas ini karena saya merasa kesal, sudah merasa terlambat dan tidak membawa tugas. Tapi untungnya orang tua Andi itu datang ke sekolah. Oke. Ada lagi? Ada. Ada, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Marcel. Oke. Ada lagi? Ada yang dikoyak-koyak? Ada yang rapi? Oh, nih si Kalista nih, Kalista. Dia dicoret-coretnya. Izinkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya mencoret-coret dan meremas sedikit kertas ini dikarenakan guru itu langsung memberikan sanksi kepada murid tanpa menanyakan apa alasan dia terlambat. Dan seharusnya Bapak Andi itu tidak perlu mengantarkan tugas ke sekolah karena itu adalah salah satu tanggung jawab murid untuk tepat waktu mengumpulkan pekerjaan sekolah. Oke, terima kasih Kalista. Ada lagi? Ada yang rapi kertasnya? Ada yang rapi masih kertasnya. Absah. Udah kayak gini-gini. Enggak, ada enggak ada dicoret-coret, enggak ada dikoyak-koyak. Kenapa? Saya sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah mengizinkan saya menjawab. Menurut saya sedikit kasihan kepada anak tersebut karena dia datang ke sekolah sedikit terlambat karena angkotnya mungkin bermasalah. Dan saya juga sedikit kasihan karena dia lupa membawa PR-nya. Tapi untungnya orang tuanya datang dan menjelaskan kepada guru tersebut bahwa apa alasan dia terlambat dan tidak membawa buku PR-nya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi anak ibu sekarang kita masuk dulu ke apa itu sebenarnya emosi. Kemudian ada yang tahu itu apa emosi itu? Apa emosi itu? Sebelum ibu jelaskan apa sebenarnya emosi. Perasaan. Oke, emosi itu adalah perasaan yang dialami seseorang. Oke, perasaan itu, emosi itu perasaan mendalam. Ada perasaan yang mendalam yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Setelah kita melihat sesuatu, pasti kita mengungkapkan perasaan. Kita melihat seseorang, ya kan? Pasti kita ada mengungkapkan satu perasaan dari mimik muka. Oke? Yang kemudian moods. Emosi itu terbagi tiga, ada efek, ada emosi, ada moods. Moods itu perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Oke, moods itu bisa berubah-ubah kan anak ibu? Itu terdapat di dalam perasaan yang di dalam. Kadang mood kita baik, kadang mood kita tidak baik. Kita datang dari rumah mood kita baik, sampai di sekolah mood kita nggak baik-baik. Kenapa? Itu perasaan yang mendalam yang terdapat di dalam. Oke? Jadi kita simpulkan emosi itu adalah reaksi terhadap seseorang
Atau melihat seorang teman di sekolah membuat kita merasa gembira, sedih, kesal, atau dengan kejadian. Yang tadi ya, kejadian ya kan? Kita bisa mengungkapkan perasaan. Oke? Atau berurusan dengan seseorang yang bersikap kasar dapat membuat Anda marah. Ini banyak kepada laki-laki. Kalau laki-laki melihat temannya sedikit aja mengganggu, langsung keluar emosinya. Ya kan? Emosinya langsung keluar, langsung marah. Kenapa? Karena dia melihat itu sudah kesal. Diganggu sedikit aja, langsung main tinju, main marah. Ya kan? Kenapa? Keluar nanti dinosaurusnya. Kenapa anak ibu? Kenapa ibu bilang keluar dinosaurusnya? Karena emosi itu terletak di neoretes kita. Nih yang paling atas. Oke? Ini yang mengaturnya anak ibu. Oke? Kemudian limbik, kemudian reptil. Oke? Jadi reptil itu yang menguasainya, keluarnya dinosaurus. Maka kenapa orang cepat kali marah? Karena reptilnya sudah keluar. Paham? Oke. Jadi kena efek dari emosi itu ada dari kejadian, ada penyebab, ya kan? Ibu boleh jelaskan tadi. Kemudian inilah emosi. Emosi itu ada bahagia, ada terkejut, ada takut, ada sedih, ada marah, ada jijik. Oke? Jadi ini adalah yang umumnya ya nak, yang umumnya. Tapi banyak sebenarnya emosi yang lain. Oke, ini ekspresi wajah orang yang emosi. Yang paling atas kiri, netral. Yang kanan ada yang terkejut, yang sana ada yang bahagia. Yang bawah kiri ini merasa takut. Yang tengah sedih. Yang sana yang paling ujung marah. Oke, kita melihat dari gambar aja sudah bisa melihat emosi orang. Sumber emosi itu karena stres, pribadi, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, atau gender. Oke, tidur aja kita bisa marah kalau diganggu. Oke. Jadi anak ibu, itulah dia gambaran umumnya dari emosi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu? Tidak ada. Oke. Jadi anak ibu, kita kalau emosi pasti ada yang kita lakukan untuk menenangkan emosi kita, ya kan? Itulah dia. Kalau dia yang beragama Islam, pasti dia kalau emosi dia harus berwudu, ya kan? Biar tenang pikirannya, jiwanya. Oke. Jadi anak ibu mau kalian membuat roda pilihan, roda emosi atau emotion tracker. Ibu bagi nanti kelompok. Ada yang membuat emotion tracker, ada yang buat roda pilihan emosi. Roda pilihan itu gimana? Roda. Kalian tahu roda? Bulat. Kemudian di jari-jarinya itu kalian buat apa yang kalian lakukan kalau kalian lagi emosi. Paham? Yang emotion tracker nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke? Membuat emotion tracker. Kelompok 1 dan kelompok 2 membuat roda pilihan. Kita akan merancang untuk di kelas kita roda pilihan dan emotion tracker. Oke? Ada di situ karton, silahkan anak ibu rancang roda pilihan dan emotion trackernya. Silahkan dibuat bersama kelompoknya yang sudah dibagi.
Oke, dipegang di sini. Ada yang megang, ada yang mempresentasikannya. Ya, siapa yang mempresentasikannya? Oke. Penutupan. Sini, biar nampak teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu saat emosi apa yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan hal yang disukai. Yang contohnya adalah menggambar, membaca, atau merilekskan diri. Yang kedua, menangis. Ini adalah salah satu ungkapan perasaan untuk menenangkan diri kita. Karena jika emosi kita tidak boleh menahannya, bisa menjadi penyakit. Yang ketiga, mendengarkan musik. Karena rata-rata orang suka mendengarkan musik. Mungkin jika mendengarkan musik, moodnya akan kembali normal. Yang keempat adalah tidur. Tidur adalah salah satu yang kita lakukan ketika emosi untuk menenangkan otak kita, karena otak juga butuh istirahat untuk mengelola emosi tersebut. Yang kelima ada teriak. Banyak orang yang ketika emosi teriak. Itu juga salah satu untuk meluapkan emosi kita. Selanjutnya membeli es krim. Rata-rata orang membeli makanan atau membeli es krim favorit untuk mengembalikan mood. Selanjutnya beribadah. Ini adalah hal yang wajib kita lakukan untuk ketika mengalami emosi, karena lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menghindari dosa. Yang terakhir adalah menyendiri. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang introvert untuk menenangkan diri sendiri dan tidak meluapkan emosi tersebut kepada orang lain. Segitu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih, Kalista. Oke, maju kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Oke, ya siapa yang ini? Oke, pegang, suruh kawannya megang itu. Sini. Jangan ditutupin. Oke, dah. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat emosi tracker. Yang pertama ada bangga. Bangga ini ketika kita sedang dipuji secara berlebihan karena kemampuan kita. Yang kedua ada bersantai. Santai ini ketika kita sedang dalam masa yang senggang. Yang ketiga itu adalah senang. Senang ini ketika kita sedang melakukan hal-hal yang membuat suasana hati kita baik. Yang keempat ada malu. Malu ini ketika kita biasanya takut dalam melakukan hal apapun atau bisa juga dipuji secara terlalu berlebihan. Yang kelima ada sangat senang. Sangat senang ini terjadi ketika kita lagi diberikan sesuatu dari orang terdekat. Yang terakhir ada marah. Marah ini terjadi ketika kita sedang diganggu atau dibuat kesal sama orang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Kelompok 3, silakan maju. Sama kayak orang Kalista tadi. Alasannya. Ayo, kelompok 3 siapa yang berbicara? Oke, nya.
Agak ke atas biar nampak teman-temannya. Pegang. Sipra. Oke. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil emosi tracker kami. Pertama ada bahagia, yaitu untuk mengingatkan hal yang penting. Yang kedua sedih, perasaan yang muncul ketika seseorang merasa jenuh, tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Ketiga, marah, yaitu emosi ini muncul saat seseorang merasa terganggu, tidak dipahami, atau kecewa. Yang keempat, ada jijik untuk menolak hal yang tidak sehat. Yang kelima, terkejut untuk fokus pada situasi baru. Dan yang terakhir yaitu antisipasi untuk merencanakan hal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, kelompok 4. Kelompok terakhir. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, marah. Marah reaksi emosional kuat yang muncul ketika merasa dirugikan. Senang, kondisi emosi yang menyenangkan ditandai dengan perasaan puas. Sedih, keadaan emosi sementara yang ditandai dengan perasaan kecewa dan putus asa. Takut, respon emosional terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Ngantuk, kondisi fisik dan mental saat tubuh merasa lelah. Dan gembira, perasaan positif yang intens dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih anak ibu sudah membuat roda pilihan dan emotion tracker dari setiap kelompoknya. Oke. Dari ini ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas sebelum kita tutup? Ada? Oke. Dari itu ibu mau dulu dari yang kita lakukan ini, bagaimana perasaan kalian? Ada dulu satu orang mengungkapkan setelah kita melakukan implementasi emosi ini, bagaimana perasaannya hari ini? Oke, maunya Nijam. Ayo Nijam. Ungkapkan dulu perasaan hari ini setelah melakukan Sebelum itu, terima kasih kepada Bu Rami karena memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dari Bu Rami hari ini yaitu sangat senang. Karena saya tahu bagaimana cara mengelola emosi saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Nijam yang telah memberikan perasaannya hari ini. Oke, cukup sekian materi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.